Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang memberkati hidup kami setiap hari sampai saat ini. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan mengenal Tuhan untuk mengasihi. Saya ulangi, tema renungan mengenal Tuhan untuk mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi adalah kehidupan setiap orang Kristen atau setiap pengikut Tuhan Yesus. Karena Allah yang kita sembah adalah kasih. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan mengenal Allah, inilah yang menjadi tema renungan ini. Arti mengasihi di sini ialah saling peduli satu sama lain, saling menolong satu sama lain antar sesama tanpa berharap imbalan. Karena memang Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita semua, yang harus kita bagikan juga kepada sesama kita. Saudaraku, pemazmur Raja Daud menyanyikan nyanyian kemenangannya dengan lirik atau syairnya yang disesuaikan dengan pengalaman hidupnya sebagai orang beriman, dengan tema atau judul nyanyiannya, "Aku mengasihi Engkau," sembari memberi beberapa sebutan nama bagi Tuhan yang kaitannya dengan pengalaman hidupnya sebagai orang beriman atau orang percaya, yang seharusnya kita juga harus berusaha mencari tahu siapakah Tuhan itu bagi kita, siapakah Tuhan itu bagi saudara, bagi saya, sebagai tanda saudara dan saya mengenal Tuhan, seperti yang dilakukan pemazmur yang mengenal Tuhan sangat detail dan menciptakan nyanyian atau lagu pujian yang liriknya sesuai dengan pengalaman hidupnya sebagai orang beriman, yang kemudian diserahkan kepada pemimpin pujian di bait Allah agar dinikmati oleh banyak orang. Pemazmur menginginkan supaya sukacita dan kebahagiaan menjadi sukacita dan kebahagiaan orang banyak. Saudaraku, Raja Daud berkata di dalam nyanyiannya, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku."
Saudaraku, Raja Daud tentu mempunyai alasan yang sangat kuat untuk mengaku bahwa Tuhan adalah kekuatannya. Karena memang cukup banyak peperangan-peperangan yang dimenangkan oleh Raja Daud, sampai Raja Daud menjadi salah satu raja yang besar di Israel. Walaupun kekuatan yang dimiliki Raja Daud jauh lebih kecil atau jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan peralatan lawannya atau musuh-musuhnya, namun Daud selalu memenangkan peperangan karena Daud selalu mengandalkan Tuhannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan memberikan 1 dan 2 contoh tentang Daud setiap mengalahkan musuh-musuhnya. Pertama, 1 Samuel 17 ayat 47, di mana Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin yang perawakannya sangat besar. Tingginya saja 6 hasta sejengkal dan menggunakan peralatan-peralatan yang canggih di zaman itu, seperti ketopang tembaga untuk menutupi kepala, baju jira yang bersisik untuk menutupi badannya, dan tembaga menutupi kakinya. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai dengan 6. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hampir semua orang Israel meragukan kemenangan Daud melawan Goliat yang besar dan seorang tentara Filistin yang terlatih. Hal ini yang membuat Raja Saul meralang Daud menghadapi Goliat dengan berkata kepada Daud, 1 Samuel 17 ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit yang terlatih. Namun demikian Saul menyuruh Daud pergi dengan mengatakan, Tuhan memberkati engkau. Saudaraku, Saul juga meyakini walaupun Daud kecil atau peralatannya sederhana menghadapi Goliat, namun Saul meyakini jika Tuhan memberkati, maka Daud akan memenangkan perkelahian dengan Goliat. Masih banyak lagi saudaraku peperangan yang dimenangkan Daud walaupun kekuatan dan peralatan yang dimilikinya tidak berimbang dengan peralatan yang dimiliki musuh-musuhnya. Seperti mengalahkan orang Filistin ketika orang Filistin memerangi kota Kehila. Di kota Kehila Daud mengalahkan orang Filistin dengan kemenangan yang sangat besar. 1 Samuel 23 ayat 4 sampai dengan 5. Satu hal lagi saudaraku, saya mau memberi contoh atas kemenangan Daud ketika Daud dikejar oleh Saul untuk membunuh Daud. 1 Samuel 23 ayat 25 sampai dengan 28. Ketika Saul dengan orang-orangnya telah menemukan tempat di mana Daud bersembunyi di gunung batu di padang gurun Maon. Namun Saul tidak meneruskan penangkapan Daud karena ada berita bahwa orang Filistin telah menyerang negeri Israel, sehingga Saul tidak meneruskan untuk penangkapan Daud karena Saul harus segera pulang untuk menghadapi orang Filistin. 1 Samuel 23 ayat 28. Inilah asal mulanya tempat di mana Daud bersembunyi di damai gunung batu keluputan. Jelaslah saudaraku, dari setiap kemenangan Daud adalah kemenangan dari Tuhan. Dengan kata lain, setiap peperangan yang dihadapi oleh Daud boleh disebut peperangan bersama Tuhan. Karena Daud sebelum bertindak untuk berperang selalu memohon petunjuk Tuhan atau tuntunan Tuhan. Seperti ketika memerangi orang Filistin di kota Kehila. Sebelum berperang, Daud terlebih dulu memohon petunjuk Tuhan. 1 Samuel 23 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Lalu bertanya
pulalah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehilah, sebab aku menyerahkan orang itu ke dalam tanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal-hal seperti yang saya sebut di awal lah yang mendasari Raja Daud untuk menyebut Tuhan kekuatannya, untuk menyebut Tuhan Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, kota bentengku. Mazmur 18 ayat 3. Kita pun harus seperti pengakuan Daud, karena Tuhanlah kita dapat hidup seperti saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tanyakan diri kita masing-masing, seberapa banyakkah saudara, seberapa banyakkah saya, seberapa banyakkah kita bertanya kepada Tuhan atau memohon petunjuk Tuhan sebelum kita bertindak atau sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Hal ini sangat penting, saudaraku, dilakukan oleh setiap pengikut Tuhan, sehingga setiap melangkah, setiap bertindak, kita penuh ketenangan dan kedamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud memberikan nyanyian pujiannya kepada pemimpin biduan di bait Allah untuk dinyanyikan bersama oleh banyak orang. Artinya, saudaraku, pemazmur Raja Daud menginginkan kebahagiaannya menjadi kebahagiaan orang banyak sebagai wujud mengasihi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata mengasihi Allah di akhir-akhir ini mungkin tidak begitu menarik kedengaran bagi banyak orang, karena mengasihi Allah berkaitan langsung dengan mengasihi sesama manusia. Karena tidak ada kemungkinannya, saudaraku, seseorang mengasihi Allah tanpa mengasihi sesamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan mengenal Allah untuk mengasihi. Saudaraku, mengasihi sangat membutuhkan pengenalan siapakah Allah itu. Firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Kasih berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudaraku, pemazmur Raja Daud sangat mengenal Tuhannya, sehingga dia mampu memberi nama Tuhan sesuai kenikmatan yang diterimanya dari Tuhan, yang mengatakan, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Sungguh-sungguh, saudaraku, pemazmur sangat-sangat mengenal Tuhannya. Hal inilah yang mendorong pemazmur Raja Daud mengasihi sesamanya dengan membagikan lagu pujian kepada sesama melalui pemimpin pujian di bait Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin ada di antara kita yang berpikir apa yang diberikan pemazmur seperti tidak berarti karena hanya berupa nyanyian semata. Jangan pernah lupa, saudaraku, bahwa kebaikan yang kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus akan menjadi besar, terutama sekali bagi si pelakunya atau si pemberinya. Karena hari lepas hari hatinya dipenuhi dengan belas kasihan yang menjadi kebahagiaan bagi dirinya dan keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di awal saya katakan untuk mengasihi Tuhan sangat membutuhkan pengenalan akan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, saya mengajak kita semua untuk memahami contoh ini dengan sama agar kita mengenal Tuhan lebih dekat dan pengenalan kita akan lebih sempurna.
Contoh ini adalah sebuah contoh yang melibatkan diri kita dengan kuasa Tuhan, yaitu oksigen dan nitrogen yang menjadi kebutuhan semua manusia. Saudaraku, setiap orang membutuhkan oksigen 2.880 liter per hari dengan harga 25.000. Jadi setiap hari untuk satu orang membutuhkan biaya 72 juta rupiah per hari untuk oksigen bagi satu orang. Setiap orang membutuhkan nitrogen 11.376 liter per hari dengan harga 9.950. Jadi setiap satu orang per hari membutuhkan biaya 113.191.200. Biaya oksigen dan nitrogen per hari untuk satu orang 72 juta ditambah 113.191.200 menjadi 185.191.200 biaya per orang untuk satu hari untuk oksigen dan nitrogen. Jadi biaya bernapas satu bulan 30 hari 30 kali 185.191.200 menjadi 5.555.336.000 rupiah per orang per 30 hari. Sungguh besar, saudaraku. Saya kira tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sanggup, yang mampu untuk membayarnya. Saudaraku, jelaslah bagi kita sekarang bahwa Tuhan itu napas hidupku, napas hidupmu, napas setiap orang. Seharusnya setiap orang tidak beralasan untuk tidak mengasihi Tuhan dan sesamanya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan dari diri keluarga kita masing-masing, anak-anak kita, cucu-cucu kita, termasuk saudara-saudara kita. Mari kita saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.